tergugat konvensi para penggugat rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawaban dan gugatan rekonvensi. 18. Bahwa para tergugat konvensi para penggugat rekonvensi tetap menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat konvensi tergugat rekonvensi dalam gugatan dan replik kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya. 19. Bahwa para tergugat konvensi para penggugat rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat konvensi tergugat rekonvensi dalam replik halaman 6 dan halaman 7 yang antara lain menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan seterusnya. Bahwa berkaitan dengan replik halaman 6 dan 7 sebagaimana tersebut di atas, para tergugat konvensi para penggugat rekonvensi menanggapi sebagai berikut. 1a. Bahwa penggugat konvensi tergugat rekonvensi mencoba mempengaruhi majelis hakim dengan asumsi yang tidak benar dan tidak tepat, bahkan sangat menyesatkan. B. Bahwa para tergugat konvensi para penggugat rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawaban dan gugatan rekonvensi. C. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan dan replik menunjukkan kebodohan penggugat konvensi tergugat rekonvensi dalam memahami ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya pasal-pasal yang mengatur dan menegaskan alasan dan dasar hukum PHK dapat dilakukan. D. Agar kebodohan penggugat konvensi tergugat rekonvensi tidak semakin berlanjut dan semakin memalukan, silakan penggugat konvensi tergugat rekonvensi membaca kembali, mencermati dan memahami ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya pasal-pasal yang mengatur dan menegaskan alasan-alasan dasar hukum PHK dapat dilakukan. E. Bahwa pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dimaksud bukanlah membahas soal pengalihan dan kebolehan dan membenarkan pihak-pihak sebagaimana yang telah penggugat konvensi tergugat rekonvensi lakukan terhadap para tergugat konvensi para penggugat rekonvensi yang notabene merupakan pekerja tetap pada penggugat konvensi tergugat rekonvensi. 20. Bahwa para tergugat konvensi para penggugat rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat konvensi tergugat rekonvensi dalam replik halaman 7 yang antara lain menyatakan terdapat pernyataan yang saling bertentangan atau kontradiksi dan seterusnya. Bahwa berkaitan dengan replik halaman 7 sebagaimana tersebut di atas, para tergugat konvensi para penggugat rekonvensi menanggapi hal sebagai berikut. A. Bahwa penggugat konvensi tergugat rekonvensi mencoba mempengaruhi majelis hakim dengan asumsi yang tidak benar dan tidak tepat, bahkan sangat menyesatkan. Bahwa para tergugat konvensi para penggugat rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawaban dan gugatan rekonvensi. C. Bahwa dalam keseluruhan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensi dalam posita dan petitum tidak ada satupun pemohon dari para tergugat konvensi para penggugat rekonvensi untuk mengajukan atau menyesuaikan kompensasi perihal PHK yang dilakukan oleh penggugat konvensi. Bahwa dalil-dalil dalam replik menunjukkan kebodohan penggugat konvensi tergugat rekonvensi dalam memahami jawaban dan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para tergugat konvensi para penggugat rekonvensi. E. Agar kebodohan penggugat konvensi tergugat rekonvensi tidak semakin berlanjut dan semakin memalukan, silakan penggugat konvensi tergugat rekonvensi membaca kembali, mencermati, memahami jawaban gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para tergugat konvensi para penggugat rekonvensi. F. Bahwa para tergugat konvensi para penggugat rekonvensi tidak pernah menyatakan untuk menyesuaikan kompensasi PHK dengan upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 sebagaimana yang dituduhkan oleh penggugat konvensi tergugat rekonvensi. Yang benar adalah para tergugat konvensi para penggugat rekonvensi mengetengahkan dan menyampaikan data yang sebenarnya terkait nama, masa kerja, posisi, jabatan pekerjaan dan upah terakhir para tergugat konvensi para penggugat rekonvensi. 21. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat konvensi tergugat rekonvensi dan dalam repliknya semakin tidak terarah, sangat tidak benar, sangat mengada-ngada, sangat keliru, sangat tidak berdasar, sangat menyesatkan dan tidak jelas, tidak benar dan tidak tepat dalam menanggapi dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para tergugat konvensi para penggugat rekonvensi, bahkan sangat ngawur dan sangat menyesatkan. Hal ini dapat dilihat dalam replik halaman 7 angka 4 antara lain menyebutkan bahwa di dalam jawaban turut tergugat dan seterusnya. Pernyataan muncul siapa yang dimaksud turut tergugat sebagaimana dalam dalil replik tersebut di atas. Karena dalam perkara ini
jelas-jelas tidak ada pihak subjek hukum yang menjadi turut tergugat. 22. Bahwa para tergugat konvensi, para penggugat konvensi menolak dengan tegas seluruh dari penggugat konvensi, tergugat konvensi dalam replik halaman 8 yang antara lain menyatakan sehingga tidak dapat disangka dan seterusnya bahwa berkaitan dengan replik halaman 8 sebagaimana tersebut di atas, para tergugat konvensi, para penggugat konvensi menanggapi sebagai berikut. A. Bahwa penggugat konvensi, tergugat konvensi mencoba mempengaruhi majelis hakim dengan asumsi yang tidak benar dan tidak tepat, bahkan sangat menyesatkan. B. Bahwa para tergugat konvensi, para penggugat konvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawaban dan gugatan konvensi. C. Bahwa dalil-dalil dalam replik menunjukkan kebodohan penggugat konvensi, tergugat konvensi dalam memahami jawaban dan gugatan konvensi yang diajukan oleh para tergugat konvensi, para penggugat konvensi, agar kebodohan penggugat konvensi, tergugat konvensi tidak semakin berlanjut dan semakin memalukan kesalahan penggugat konvensi, tergugat konvensi membaca kembali, mencermati dan memahami jawaban gugatan konvensi yang diajukan oleh para tergugat konvensi, para penggugat konvensi. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan dan replik menunjukkan kebodohan penggugat konvensi, tergugat konvensi dalam memahami ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya pasal-pasal yang mengatur dan menegaskan alasan-alasan dasar hukum PHK dapat dilakukan. Tidak semakin berlanjut dan semakin memalukan, silakan penggugat konvensi, tergugat konvensi membaca kembali, mencermati, memahami ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya pasal-pasal yang mengatur dan menegaskan alasan dan dasar hukum PHK dapat dilakukan. 23. Bahwa para tergugat konvensi, para penggugat konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat konvensi, tergugat konvensi dalam replik 9 yang diatur yang antara lain menyatakan bahwa dari para tergugat dan seterusnya bahwa berkaitan dengan replik halaman 9 sebagaimana tersebut di atas, para tergugat konvensi, para penggugat konvensi menanggapi sebagai berikut. A. Bahwa penggugat konvensi, tergugat konvensi mencoba mempengaruhi majelis hakim dengan asumsi yang tidak benar dan tidak tepat, bahkan sangat menyesatkan. B. Tolong ya, yang sudah dikopi Pak. Nah, dan poin-poin saja. Para penggugat konvensi tidak pernah menyatakan untuk menyesuaikan kompensasi PHK dengan upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun 2013 sebagaimana yang dituduhkan oleh penggugat konvensi, tergugat konvensi. Yang benar adalah tergugat konvensi, para penggugat konvensi menyampaikan data yang sebenarnya terkait nama, masa kerja, posisi jabatan kerja dan upah terakhir para tergugat konvensi, para penggugat konvensi. 24. Bahwa tergugat konvensi, para penggugat konvensi menolak dengan tegas seluruh dari penggugat konvensi, tergugat konvensi dalam replik halaman 9 yang antara lain menyatakan penggugat sebelumnya telah memberikan dan seterusnya bahwa berkaitan dengan replik halaman 9 sebagaimana disebut di atas, para tergugat konvensi, para penggugat konvensi menanggapi sebagai berikut. A dan seterusnya. D. Bahwa apa dasar hukumnya pekerja yang sudah bertahun-tahun lamanya bekerja selama 9 tahun hingga 20 tahun lamanya dan sudah diangkat sebagai karyawan tetap, kemudian dialihkan statusnya hubungan kerjanya menjadi karyawan kontrak dan biaya outsourcing. Bahwa berdasarkan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan dan menegaskan perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Penjelasan yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan bersama. E. Bahwa keseluruhan tindakan bagaimana yang dilakukan oleh tergugat konvensi, rekonvensi, penggugat konvensi terhadap para penggugat rekonvensi, para tergugat konvensi adalah sangat tidak benar dan sangat tidak beralasan. Hingga berdasarkan hukum dan undang-undang wajar, sudah semestinya para penggugat konvensi, para tergugat konvensi menolak seluruh tindakan negara tersebut. Halaman 21, titik 25. Bahwa perlu juga para tergugat konvensi, para penggugat konvensi tambahkan di sini untuk meluruskan persoalan bahwa tambahan informasi yang diberikan oleh penggugat konvensi, tergugat rekonvensi terkait 159 pekerja yang terusnya adalah para tergugat konvensi, para penggugat konvensi, karena para tergugat konvensi,
para penggugat rekonvensi tidak mau ditipu daya, diakal-akali dan dibodohi oleh penggugat konvensi, tergugat rekonvensi yang memang bodoh dan sesat. Bagaimana mungkin para tergugat konvensi, para penggugat rekonvensi yang sudah belasan tahun statusnya sebagai pekerja tetap kemudian dialihkan dan diberikan secara sepihak begitu saja pada perusahaan outsourcing sebagai pekerja kontrak? Sebuah hal yang tidak manusiawi dan mengangkangi rasa keadilan dan undang-undang yang berlaku. Dan hal ini hanya terjadi dan ada pada perusahaan media nasional yang mengaku besar bernama SCTV, yaitu penggugat tergugat rekonvensi dalam sejarah hubungan industrial di Indonesia. Oleh karenanya, mohon kepada majelis hakim untuk tidak terjebak dan terpengaruh oleh etikat jahat penggugat konvensi, tergugat rekonvensi dengan menolak seluruh gugatan konvensi, tergugat rekonvensi dan mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi para penggugat rekonvensi, para tergugat konvensi. Bahwa para tergugat konvensi, para penggugat rekonvensi menolak dengan tegas dari konvensi tergugat rekonvensi pada halaman 9 dan halaman 10 nomor 6, di mana seolah-olah penggugat konvensi tergugat rekonvensi seolah-olah berbaik hati memberikan jaminan kesempatan kepada para tergugat konvensi, para penggugat rekonvensi. Padahal sebaliknya, justru membodohi dan menjerumuskan para tergugat konvensi, para penggugat rekonvensi menjadi pekerja kontrak pada perusahaan outsourcing PT ISS yang tidak mempunyai jaminan masa kerja dan jaminan ketenaga kerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana mungkin tawaran bodoh dan akan mengutarakan seperti ini akan diterima? 27. Bahwa para tergugat konvensi, para penggugat rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dari penggugat konvensi tergugat rekonvensi dalam replik halaman 10 dan 11 yang antara lain menyatakan bahwa dan seterusnya. Halaman 24 usia 28 bahwa perlu majelis hakim ketahui bahwa sejak dikeluarkan surat skorsing per 1 Juni 2012 yang dilakukan oleh para penggugat konvensi, para tergugat rekonvensi terhadap para tergugat konvensi, para penggugat rekonvensi, serta merta secara sepihak dan sewenang-wenang para penggugat konvensi, para penggugat rekonvensi mencabut seluruh fasilitas termasuk jaminan kesehatan untuk para tergugat saudara-saudara Termayanto, yaitu salah satu dari para tergugat konvensi, para penggugat rekonvensi. Di mana sejak Juni 2012 anak dimaksud memang diponis oleh dokter menderita penyakit kanker darah atau leukemia. Keluarga para tergugat konvensi, para penggugat konvensi. Hal mana merupakan sebuah penistaan dan penistaan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh penggugat konvensi. Majelis hakim memutuskan dalam konvensi 1 menjatuhkan gugatan konvensi, menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima menyeluruh dengan jalan peraturan konvensi dan peraturan konvensi belum tepat. Menyatakan gugatan konvensi telah melakukan perbuatan yang bertentangan hukum dan dalam 5. Menyatakan gugatan konvensi untuk menempatkan peraturan konvensi tetap pada posisi semula di PT Suratifikasi Televisi dan SCTV dan memulihkan seluruh hak yang selama ini diperoleh peraturan konvensi. 6. Menyatakan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan oleh penggugat konvensi terhadap peraturan konvensi adalah tidak sah melakukan kesalahan tersebut. 7. Menyatakan mewajibkan menghukum dan memerintahkan penggugat konvensi untuk segera memperdalam kembali para penggugat konvensi karena tidak ada alasan dan dasar hukum bagi penggugat konvensi untuk melakukan keputusan dari proses setiap bulan kepada para penggugat konvensi secara dan seterusnya hingga adanya putusan mengeluarkan uang paksa atau langsung sebesar Rp40.000 per hari. Apabila penggugat konvensi lalai melaksanakan putusan ini, sudah putusan dibacakan dan sampai mempunyai proses tetap. 10. Menghukum penggugat pada sanksi atau upaya lainnya. Dalam konvensi intinya kita tetap mengacu pada gugatan konvensi yang sekian.